ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kajian dan kuliah ilmu komunikasi Islam. Kita masih membincang hal-hal penting dan sangat penting dalam kita mempraktekkan dan ingin mengetahui bagaimana praktek dari ilmu komunikasi Islam. Sebelum praktek kita perlu konsep dasar, sumber-sumbernya, kita perlu kepada prinsip-prinsipnya. Jadi hari ini kita masih bahas tentang prinsip-prinsip dan insya Allah kita akan bahas prinsip yang ke-9 dari ilmu komunikasi Islam. Untuk yang ke-8 dan sebelumnya silahkan dilihat di link YouTube berikut sebelumnya. Pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip yang ke-9 ini kami sebut dengan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan itu lahir dari konsep dasar yang disebut dengan asil, bahwa komunikasi Islam itu tujuannya adalah untuk menghadirkan kenyamanan, kedamaian, dan keselamatan. Nah, prinsip satu yang lahir dari konsep dasar asil itu adalah prinsip kebersihan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Islam sangat menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal, termasuk diantaranya dalam menyampaikan pesan. Pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya. Sedangkan pesan-pesan yang sarkastis, kasar, jorok, berdarah-darah, pertengkaran, perselingkuhan, adu domba, gosip, umpatan, dan sejenisnya yang sering kita dengar marak di mana-mana, itu berdampak pada keruhnya hati. Berdampak pada keruhnya hati. Dan Islam sangat-sangat melarang hal tersebut. Nah, prinsip kebersihan sangat kental dalam Al-Quran. Umpamanya ketika mengungkapkan tentang hubungan suami istri, Al-Quran menggambarkannya dengan bahasa yang sangat indah, santun sekali, dan penuh dengan makna. Allah berfirman, Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Istri-istri kalian adalah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana kamu kehendaki. Istilah yang sangat-sangat dalam maknanya, indah, dan bisa dipahami secara clear apa maksudnya. Sebab itu Islam sangat menekankan sampai untuk menyampaikan sesuatu yang tabu di masyarakat, oleh Islam tidak boleh dia jadikan tabu, tapi dikemas dengan pesan yang penuh dengan makna, tetapi semua kita bisa memahaminya dengan baik tanpa harus berpikir yang tidak-tidak kepada pesan yang disampaikan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, seseorang yang mengungkapkan kata-kata yang baik akan membuat hati tenang. Oleh sebab itulah yang tenang bukan sekedar yang mendengarkannya, bagi yang mengucapkannya pun mendatangkan ketenangan. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan pesan-pesan
yang bersih, ini membuat suasana hati menjadi sangat tenang. Sebelumnya kita juga sudah mengingatkan dan menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita juga ketika kita menjenguk orang sakit, sebenarnya secara ajal mungkin dia sudah dekat, tapi kita nggak boleh menyampaikan pesan-pesan yang membuat dia tersinggung, apalagi sampai dia sakit gara-gara pernyataan kita. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dakhaltum 'alal marid, fanaffisu lahu ajalah, fa inna dzalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah." Jika kamu datang ketemu sama orang yang sakit, maka kasih dia tempo tentang ajal yang masih jauh, tenang, nggak ada masalah dan sebagainya. Itu nggak akan mengurangi dan tidak akan merubah takdir, tetapi dia akan merasakan suasana nyaman di hatinya. Sampai begitu, Islam tidak ingin kata-kata itu merusak orang lain. Nah, menyampaikan kata-kata yang memberikan harapan kepada seseorang adalah lebih baik daripada kata-kata yang membuat orang pesimis. Apalagi sampai orang keruh hatinya, rusak, kotor hatinya gara-gara orang melakukan hal-hal atau mengucapkan hal-hal yang sangat berbahaya, yang tidak ingin, yang banyak sekali yang merusak hati orang. Contoh hari ini ada istilah bad news is good news bahasa mereka. Berita-berita jahat, buruk itu bisa menjadi berita-berita yang baik. Artinya bisa menguntungkan yang buruk-buruk ini. Kenapa? Banyak orang mendengarnya, banyak orang mau menontonnya, banyak orang mau melihatnya, untung. Untuk komunikasi Islam itu tertolak. Itu tertolak. Tidak boleh dijadikan prinsip. Nah, ini yang harus kita bangun dalam diri, bahwa Islam dalam berkomunikasi memiliki prinsip namanya kebersihan. Tidak boleh hal-hal yang kotor, jelek itu disiarkan sehingga nanti akan membuat hati manusia menjadi rusak. Dalam hal ini surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Orang-orang yang senang fahisyah itu menyebar, baik zina atau hal-hal yang bisa mendekati zina, itu tersebar di mana-mana beritanya. Kalau ada orang yang suka dengan hal itu, menyebar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka yang suka melakukannya, men-share-nya, mengirimnya, mengembangkannya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Jadi, pencinta ilmu komunikasi Islam, prinsip kebersihan di dalam Islam, dalam berkomunikasi, ini sangat ditekankan untuk melahirkan kebersihan hati. Mudah-mudahan bersih lisan kita, bersih tangan kita untuk tidak men-share, menulis hal-hal yang tidak baik, akan mendatangkan kebersihan bagi masyarakat. Ini prinsip yang ke-9, mudah-mudahan bisa jadi modal kita untuk berprinsip di dalam berkomunikasi yang menyelamatkan diri sendiri dan akan insyaallah menenteramkan sesama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.